kembali ke Jogja bersama-sama dengan masyarakat menyambut tahun baru, satu Muharram atau satu Syuro. Pada malam hari ini saya akan ikut menyaksikan pagelaran wayang kulit yang akan nanti dengan dalang Piano Suroto. Jadi Parangtritis, Parangkusumo itu adalah pantai masa kecil saya. Ketika saya sekolah di sini, itu kalau kita jalan-jalan ya ke Parangkusumo, Parangtritis. Kita sering kemah di Parangtritis. Kalau Parangkusumo, kalau ada acara-acara seperti ini, kalau untuk kegiatan wisata banyaknya Parangtritis, tapi kalau kegiatan-kegiatan kebudayaan banyaknya di Parangkusumo. Malam hari ini saya bersyukur sekali bisa kembali ke Nasdem membebaskan kepada Anies untuk menggunakan cara apa saja. Narasi isi dalam doa atau narasi secara langsung itu terserah Anies. Karena kita yakin memilih Anies itu seseorang yang selain punya kapasitas intelektual, pengetahuan, pengalaman, rekam jejak, sekaligus akhlak, karakter. Tidak meledak-ledak, karakter yang memang landai gitu kan, santun, sopan. Ini kan beda, ini kan agak beda, ini manusia ini agak beda ini. Nah kita sadar itu sehingga kita lepas, nggak ada kita ngasih saran-saran ini harus keras, ini harus pakai doa. Tapi ada nggak ada. Tapi bahwa kita yang sedikit punya ilmu itu memahami bahwa selain kita yang menggunakan ikhtiar, pikiran, strategi, taktik, kan? Meskipun mungkin bagi sejumlah orang masih banyak masalah, aspek-aspek keadilan juga tampaknya menjadi program yang diunggulkan oleh Jokowi. Misalnya keadilan kepada masyarakat kecil, misalnya masyarakat yang terkena dampak krisis pandemi dan sebagainya itu. Jadi ini soal nuansa sebetulnya, cuman secara sederhana itu terlihat perbedaan perbedaan bahasa untuk yang akan menjadi platform dari Anies bersama koalisi nanti ketika berhadapan dengan Prabowo dan Ganjar di dalam Pilpres. Memang pihak KPP Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menyatakan sebelumnya sudah ada nama di kantong Anies dan semuanya sepakat untuk menyerahkan cawapres kepada Anies. Tapi kita sering mendengar minimal lewat media saling adu argumen, walaupun mungkin tidak terlalu tajam antara Nasdem dengan Demokrat. Yang kami berharap insya Allah di tahun baru ini lebih banyak lagi kebaruan, rezeki bertambah, amin, dimudahkan dalam semua urusannya, amin. Dan harapannya kita bisa lebih keras lagi untuk kemajuan bagi bangsa, bagi negara, dan bagi tiap-tiap negara. Amin. Itulah narasi-narasi dengan talk show, debat, atau kita sosialisasi di bawah dan seterusnya. Ini kan semua ilmu politik kan biasa begini ya. Nah, ada satu hal sebagai bangsa Indonesia yang beriman, berketuhanan yang maha kuasa, yang maha esa, gitu kan, dalam Pancasila, itu ada satu hal yang selama ini hanya ditempatkan dalam pembukaan acara atau akhir acara, yang namanya doa. Padahal dalam agama doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya kaum mukmin. Nah, gitu kan? Nah, ini selama ini metode ini hanya ditempatkan di situ. Nah, Mas Anies mencoba metode doa ini bagaimana ditampilkan dalam sebuah acara yang besar, kan? Dan yang baru sampai hari ini kan, misalnya AHY menyatakan soal pertanyaan bahwa apakah kalau AHY tidak jadi wapres akan pergi atau tidak, menurut dia pertanyaannya dibalik gitu. Lalu Pak Ahmad Halim menyambut walaupun tidak langsung pernyataan itu dengan mempertanyakan komitmen Demokrat kalau AHY tidak dijadikan cawapres. Jadi tampaknya memang belum diputuskannya wapres ini tampaknya bisa jadi bukan hanya soal waktu sebetulnya, tapi juga memang belum bulat keputusannya itu. Masih ada pihak yang keberatan kalau AHY menjadi cawapres. Pembangunan ke depan itu bukan hanya soal-soal yang terkait dengan
aspek-aspek fisik kira-kira gitu ya, tapi juga aspek-aspek mentalitas bangsa mungkin kira-kira gitu ya. Aspek-aspek spiritual bangsa harus diperhatikan. Tapi lagi-lagi itu kemudian menyampaikan kritik secara tidak langsung saya kira. Walaupun yang melibatkan seluruh kader ya 200.000 lebih di dalam maupun di luar ya, itu metodenya doa, tapi substansinya adalah ada kritik, ada harapan, ada dan menyangkut segala aspek kehidupan. Itu tidak disampaikan langsung direct kepada penguasa. Presiden, rakyatmu ini bagaimana? Rakyatmu ini bodoh, bagaimana tapi pendidikannya naik? Itu begitu ya. Presiden, rakyatmu itu miskin, bagaimana meningkatkan kesejahteraan? Presiden, rakyatmu ini tidak terlindungi di luar negeri, bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau doa tapi ini dipanjatkan ke atas. Panjatkan ke atas. Cerita penumpang bertemu Anies di MRT, tak dikawal, banyak yang minta selfie. Dikutip dari Kumparan News, seorang penumpang MRT, Ian Nurdiansah, tak menyangka bisa bertemu dengan Anies Baswedan di moda transportasi publik yang ia naiki pada Kamis 20 Juli. Sore itu, Ian tengah dalam perjalanan pulang setelah bekerja. Momen saat Ian melihat Anies pun dijepret dengan kamera handphonenya, lalu dibagikan di Twitter pribadinya. Ada beliau depan saya sekarang, mau nyapa tapi malu. Salut sih naik transportasi umum, benar-benar sendiri. Nggak ada pasukan yang foto-foto, kata Ian. Tampak dalam foto tersebut sosok Anies mengenakan setelan jas, tengah bermain HP. Dia juga sempat membagikan foto tersebut ke istrinya. Istrinya menyarankan Ian untuk berfoto dengan Anies, tetapi ia menanggapinya malu. Kepada Kumparan, Ian bercerita momen tersebut. Dia mengaku tak sengaja bisa satu MRT dengan Anies. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu berdiri tanpa pengawalan. Tanpa sengaja tiba-tiba beliau berdiri di seberang saya tanpa pengawalan protokoler. Naiknya kalau nggak salah dari Setiabudi, turun di Fatmawati, kata Ian. Sepanjang perjalanan beberapa orang mendekati untuk selfie maupun ngobrol singkat. Saya cuma liatin saja karena malu dan takutnya mengganggu juga, pungkas dia. Kepada Kumparan, Ian bercerita momen tersebut. Dia mengaku tak sengaja bisa satu MRT dengan Anies. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu berdiri tanpa pengawalan. Tanpa sengaja tiba-tiba beliau berdiri di seberang saya tanpa pengawalan protokoler. Naiknya kalau nggak salah dari Setiabudi, turun di Fatmawati, kata Ian. Tampak dalam foto tersebut sosok Anies mengenakan setelan jas, tengah bermain HP. Dia juga sempat membagikan foto tersebut ke istrinya. Istrinya menyarankan Ian untuk berfoto dengan Anies, tetapi ia menanggapinya malu. Ada beliau depan saya sekarang, mau nyapa tapi malu. Salut sih naik transportasi umum, benar-benar sendiri. Nggak ada pasukan yang foto-foto, kata Ian.